Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdullah Kurniawan dengan NIM 123120105. Saya dari program studi Teknik Geofisika angkatan 2023. Dalam kelompok ini saya menjabat sebagai ketua kelompok. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu kegiatan program. Kegiatan program yang dilakukan kali ini adalah program dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah merupakan kegiatan untuk mengajak, menyeru dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang teguh terhadap ajaran Islam, yaitu menjauhi semua larangannya dan mematuhi semua perintahnya. Dalam kegiatan program dakwah kali ini kita melakukan dakwah bilhal. Apa itu dakwah bilhal? Dakwah bilhal adalah kegiatan dakwah yang dilakukan mengutamakan perbuatan nyata. Dalam dakwah ini tidak hanya sebuah pesan yang disampaikan, tetapi juga menunjukkan contoh melalui tindakan sehari-hari. Dalam kegiatan dakwah yang dilakukan kelompok kali ini, kita melakukan kegiatan seperti membersihkan areal dalam ataupun areal luar masjid, lalu membagikan sandal secara gratis dan diberikan kepada pihak masjid. Lalu selanjutnya kita juga memberikan alat-alat pembersih yang diberikan juga kepada pihak masjid secara gratis. Lalu kegiatan terakhir kita adalah membaca Al-Quran secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Putra dengan NIM 123120090. Di sini saya dan teman-teman saya membuat sebuah proyek dakwah dengan program yang mengedepankan kepedulian, keimanan, dan kebersihan. Kegiatan ini bertempat di Masjid At-Tanwir Institut Teknologi Sumatera. Dalam semangat melangkah bersama Islam, program ini mengusung tema memahami keindahan dan kepedulian dalam agama yang mencerahkan. Nah, program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan, keimanan, dan berbagi. Alhamdulillah, saya dan teman-teman saya telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memakmurkan Masjid At-Tanwir Institut Teknologi Sumatera. Nah, kegiatan pertama yang saya dan teman-teman saya lakukan adalah menjaga kebersihan masjid, mulai dari membersihkan lantai, halaman, hingga merapikan alat-alat sholat. Karena kami percaya kebersihan itu merupakan sebagian dari iman, dan masjid yang bersih itu mencerminkan keimanan dari para jamaahnya. Selain itu, saya dan teman-teman saya juga membagikan sandal kepada para jamaah Masjid At-Tanwir. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mereka dalam berwudu dan menjaga kebersihan masjid. Kegiatan lainnya adalah pojok tadarus, di mana kegiatan ini untuk memperdalam bacaan Al-Quran dengan mengaji bersama, menciptakan suasana yang mendukung ibadah, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari program tersebut, adapun tujuan kami adalah menjadikan mahasiswa Institut Teknologi Sumatera lebih mengenal, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam. Kami ingin menciptakan lingkungan kampus yang bersih, positif, dan penuh dengan semangat kebersamaan. Dengan program ini, kami berharap dapat membentuk karakter mahasiswa yang tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan spiritual yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Pintakasih Putri dengan NIM 123500077 dari program studi Rekayasa Kosmetik. Di sini, saya akan membahas tentang manajemen dakwah. Manajemen dakwah adalah suatu proses yang terencana dan sistematis dalam menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat. Tujuan utama dari manajemen dakwah yaitu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, dalam keluarga, maupun di masyarakat luas. Dengan manajemen yang baik, diharapkan dakwah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang positif. Kata manajemen secara etimologis berasal dari bahasa Inggris management, yang berarti ketatalaksanaan, tata pemimpin, dan tata pengelolaan. Sementara dalam bahasa Arab, manajemen biasa disebut dengan al-tanzim dan al-takhtis. Dengan demikian, secara bahasa, manajemen berarti suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di dalam proyek dakwah kali ini, saya berkontribusi dalam menyumbangkan sendal untuk masjid, merapikan mukena-mukena yang ada di dalam masjid, dan melakukan tadarus bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Salisatu Rofiah dengan NIM 123120106 dari program studi Teknik Geofisika.
Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi dari dakwah. Fungsi dari manajemen dakwah itu meliputi fungsi perencanaan dakwah yang berarti menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses dalam perencanaan dakwah meliputi beberapa langkah. Langkah pertama yaitu forecasting. Forecasting merupakan usaha untuk meramalkan kondisi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, dalam forecasting terdapat tindakan yang perlu untuk diperhatikan, yaitu evaluasi keadaan dan membuat perkiraan-perkiraan. Langkah proses dalam perencanaan dakwah yang kedua yaitu objektif, yang diartikan sebagai tujuan atau nilai-nilai yang ingin dicapai dan kemudian dirangkai ke dalam beberapa kegiatan melalui tahapan-tahapan dalam periode tertentu. Kegiatan dakwah yang sudah kami lakukan kemarin yaitu sedekah sendal yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung ibadah, terutama saat berwudu. Kemudian kegiatan tadarus bersama yang ditujukan untuk meningkatkan kefasihan dalam membaca Al-Quran. Dan kegiatan terakhir yang kami lakukan yaitu merapikan alat sholat untuk menjaga kenyamanan jamaah masjid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadina Mustika Rataningsih dengan NIM 123140157 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan unsur-unsur manajemen dakwah, yang telah dibicarakan terdahulu bahwa manajemen selalu dikaitkan dengan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka tujuan yang akan dicapai dengan adanya manajemen dakwah ini tidak terlepas dari tujuan dakwah itu sendiri, yaitu kegiatan bersama untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam amar ma'ruf nahi munkar untuk kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan tersebut digunakan unsur manajemen atau tool of management. SPH Hasibuan mengemukakan unsur-unsur manajemen yang dirumuskan dengan 6M, yaitu yang pertama, man, tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksklusif maupun operatif. Lalu yang kedua, money, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada method, yaitu cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan. Yang keempat, material, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang kelima, mesin, yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam yaitu market, yaitu pasar untuk menjual output dan jasa-jasa yang dihasilkan. Dan dalam proyek dakwah kali ini saya berkontribusi menyumbangkan sendal, lalu merapikan alat sholat, dan melakukan tadarus bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Ramadan dengan NIM 121280053 dari program studi Teknik Kimia. Saya dari kelompok 4, tugas dakwah kelas agama Islam R4. Di sini saya akan majukan presentasi kelompok kami, yaitu mengenai prinsip manajemen dakwah, di mana manajemen di sini sangat diperlukan dalam pelaksanaan dakwah, dikarenakan ini penting untuk bisa mencapai tujuan dari dakwah itu sendiri, di mana manajemen merupakan sistem dan metode ataupun teknik untuk melakukan pengelolaan yang baik, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan serta menghindarkan perbuatan yang merugikan dan juga mubazir, dengan cara menghindari kesalahan dan kekeliruan serta upaya untuk menegakkan kebenaran, di mana semua itu bisa terwujud jika manajemen sesuai dengan nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip dari Al-Quran dan Hadis. Misalnya seperti efisiensi yang mengajarkan manusia untuk tidak boros, untuk seimbang, dan juga untuk memanfaatkan sesuatu dengan adil. Di kelompok ini saya sebagai anggota, di mana saya bertugas di dalam pelaksanaan tugas dakwah ini yang dilaksanakan di Masjid At-Tanwir ITERA, di mana tugas saya yaitu melakukan bersih-bersih di area halaman Masjid At-Tanwir dengan cara menyapu serta memunguti sampah dan juga membereskan rak sepatu di Masjid At-Tanwir ITERA. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Aini, NIM 123430052 dari Program Studi Teknik Biomedis Angkatan 2023
kelompok 4 Agama Islam R4. Nah, dari program Project Dakwah yang telah kami lakukan, ini merupakan inisiatif yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan kebersihan, nilai-nilai keagamaan, dan mengajak semuanya untuk melakukan tadarus bersama. Nah, dari kegiatan yang telah kami lakukan yaitu membeli sendal jepit dan pembersih lantai yang telah kami serahkan kepada pengurus Masjid Raya Tanuri ITERA, serta kami melakukan bersih-bersih di halaman atau perkarangan Masjid Raya Tanuri ITERA. Dan yang terakhir, kami melakukan kegiatan tadarus bersama. Nah, semoga dari kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran dan kepedulian sosial yang lebih besar di kalangan mahasiswa, serta menjadi inspirasi bagi kegiatan-kegiatan positif lainnya di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 Agama Islam R4 mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.